Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing menu masakan yang simple banget. Tapi sebelumnya saya mau ajarin cara cincangnya, cincang daging. Itu cincangnya kayak gini. Ini anggap aja daging ya teman-teman. Padahal ini kertas utang. Nah, terus abis itu dibalik gini dagingnya. Terus ditekuk sedikit. Nah, terus dicincang lagi. Kayak gitu, gampang banget kan? Ini ada daging sapi. Yang ini daging sapinya udah saya blansir. Soalnya lagi wabah corona. Takut bawa virus ya daging sapinya ini. Tapi kalau teman-teman nggak mau blansir nggak apa-apa. Kebetulan tempat saya ini zona merah teman-teman. Jadi ya hati-hati lebih baik ya. Nah, daging sapi yang udah diblansir boleh, yang belum diblansir boleh, kita potong-potong. Terus kita masukin ke mesin untuk halusin. Tapi kalau teman-teman nggak punya mesinnya, teman-teman juga bisa cincang sendiri pakai pisau, dua pisau cek 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 cek, gitu bisa. Pakai ulekan juga bisa. Dan juga pakai blender juga bisa. Saya ada sharing juga kok caranya. Linknya saya kasih di deskripsi video ini ya teman-teman. Cincang juga gampang ya pakai pisau aja. Sampai lembut. Abis itu kita masukin bahan lain. Nah, bahan lain itu telur. Kalau udah mulai halus ya teman-teman, masukin telur. Kalau teman-teman pakai blender, masukin telur dari awal juga nggak apa-apa. Jadi dia bisa putar dengan lancar gitu. Nah, sudah itu saya masukin bumbunya, yaitu tumisan bawang merah putih. Kayak biasa udah saya stok. Terus saya taruh di chiller. Terus saya kasih penyedap, saya pakai kaldu jamur. Terus habis itu saya kasih juga garam. Kalau penyedap, kaldu jamur sih selera ya teman-teman jumlahnya. Kalau untuk bawang merah bawang putih, untuk sekitar 300 gram daging sapi, saya perlu 1 sendok makan. Nah, terus supaya praktis ya teman-teman, sekaligus ada sayurnya, saya siapin buncis. Buncisnya sudah saya cuci, terus saya potong-potong kecil-kecil kayak gini. Kenapa saya pakai buncis? Soalnya saya malas masak kebanyakan. Enggak sih, kadang-kadang ada saatnya nggak sempat masak. Tapi kalau dalam satu menu sudah ada proteinnya, dagingnya, sudah ada sayurnya kan jadi lebih simpel tuh teman-teman. Terus kenapa saya pakai buncis? Karena buncis itu termasuk sayur yang cukup gizinya stabil walaupun sudah dibekukan, walaupun sudah dipanaskan relatif stabil ya teman-teman. Bagus yang fresh sih, tapi relatif stabil. Kalau bayam saya nggak berani, soalnya kan dia bisa ngikat racun ya kalau udah dimasak lama nggak segera dimakan. Kalau buncis relatif lebih aman. Terus wortel juga relatif lebih aman. Terus kenapa pakai dua sayur ini? Karena dua sayur ini termasuk sayur yang enak juga dimakan. Hihihi. Nah, supaya nanti matangnya oke, saya potong kecil-kecil wortelnya. Wortel itu cukup lama matangnya. Jadi mesti dipotong-potong kecil kayak gini. Teman-teman yang punya budget lebih, terus memang mau niat masak terus, boleh juga loh investasi sama alat pemotong untuk motong aneka sayur kayak gini. Jadi sekali dimasukin gitu langsung kepotong-potong semua gitu ada. Mereknya macam-macam. Kalau teman-teman mau tahu, DM saya aja ya di Instagram catatan mama. Linknya ada di deskripsi video ini juga. Nah, terus tips dari saya kalau mau potong wortel manual, cepat dan hasilnya relatif rapi itu kayak gini teman-teman. Jadi motongnya miring aja kayak gini. Supaya nanti pas dipotong korek api itu gampang. Kalau misalnya potongnya dari depan, maksudnya nggak serong kayak gini, nanti tipis-tipis. Bukan tipis-tipis, pendek-pendek wortelnya dan dipegang akan susah pas dipotong bentuknya korek api. Kalau kayak gini kan panjang-panjang, jadi
relatif mudah ya motongnya, nggak lari-lari gitu loh dia loh teman-teman. Nah, kalau udah ini tinggal diputar sedikit, terus dipotong cincang kecil kayak gini. Jadi lebih gampang, lebih simpel. Kalau pakai manual, jadi lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain. Teman-teman, lagi-lagi di masa social distancing kayak gini, kita pasti susah ya nyimpan sayuran dan buah biar cepat awet. Tapi wortel termasuk cukup awet, kita bisa bekukan di freezer, kita juga bisa taruh di chiller. Cara simpennya kalau di chiller, saya kasih linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Lumayan untuk 2 minggu. Kali-kali teman-teman mau bikin sup atau yang lain, bisa disimpan juga kok di chiller. Nah, ini 2 sayur udah saya taruh di wadah, terus saya tambahkan lagi telur 3 biji. Pas awal tadi sekitar 4 biji, tergantung besar telurnya. Kali ini saya tambah 4 biji. Kenapa? Karena saya mau hemat teman-teman. Jadi kalau daging sapi semua sih sebetulnya nggak perlu tambah telur, tinggal taruh sayur aja. Tapi kalau mau hemat, itu tambah telur dan kemudian ditambahkan tepung tapioka. Tepung tapioka ini akan membantu mengikat daging, melembutkan juga, terus mengenyalkan juga. Kalau di kami ya, kalau ada tepung tapiokanya itu malah terasa lebih enak. Teksturnya itu lebih lembut, lebih kenyal-kenyal gitu, anak-anak lebih suka. Kalau daging semua memang rasanya lebih enak menurut saya, tapi relatif lebih pecah gitu loh teman-teman. Dagingnya itu pecah, nggak kenyal. Jadi dengan alasan hemat, selera dan juga rasa, akhirnya saya tambahkan tepung tapioka. Nanti teman-teman kita perlu koreksi rasa ya, tergantung tepung tapioka yang teman-teman tambahkan. Kalau misalnya banyak, kita pastinya perlu tambahan bumbu ya kayak bawang tadi, terus garam, penyedap. Tapi kalau dikit aja, nggak perlu tambah juga nggak apa-apa. Nah, setelah merata, aduh jatuh kan? Setelah merata, kita panaskan minyak, kita tes panasnya. Kalau udah bener-bener panas, saatnya kita masukkan adonan tadi. Teman-teman lebih suka yang bentuknya pipih, kayak bakwan, atau yang bulat-bulat. Kalau misalnya bentuknya pipih, teman-teman mesti adonannya cair kayak gini. Tapi kalau suka yang bulat-bulat, teman-teman mesti adonannya kental ya. Kalau adonannya bulat-bulat, dia akan lebih kenyal teman-teman. Jadi persis banget kayak bakso tapi digoreng. Tapi kalau adonannya tipis kayak gini, dia bisa agak tekstur kriuk gitu loh teman-teman. Apalagi kalau bagian depannya itu dikasih tepung terigu. Jadi sebelum digoreng kayak gini, digulingin dulu ke tepung terigu, baru digoreng. Itu akan lebih kriuk. Tapi gini aja juga udah kriuk kok teman-teman. Nah, ini adonannya itu lumayan cair, tapi nggak cair banget, tapi nggak sekental bakso goreng yang kapan hari saya buat ya teman-teman. Hasilnya gini. Nah, yuk kita lihat teksturnya ya, kita tirisin dulu, kita dinginin. Terus kita lihat teksturnya. Ini mesti diangkat juga nih supaya nggak gosong. Baru untuk goreng yang berikutnya. Oh iya teman-teman, lupa nih. Untuk goreng lebih praktis dan lebih renyah kalau minyaknya panas betul dan juga banyak jumlahnya. Kita juga nggak mesti sering-sering aduk, tapi kalau minyaknya dikit kita harus sering aduk dan nanti hasilnya nggak begitu renyah ya, seperti kalau minyaknya banyak kayak gini. Kembali ke pilihan kita masing-masing sih, mau pakai minyak banyak atau minyak sedikit pas goreng. Nih karena saya pakai minyaknya relatif banyak, saya aduk setelah agak kecoklatan itu aja kelihatan di atas bawah relatif rata warnanya karena matangnya bersamaan. Ini yang tadi udah dingin, saya potong. Nah, dalamnya kayak gini teman-teman. Jadi dalamnya itu chewy-chewy. Nggak tahu kenapa anak-anak suka banget tekstur kayak gini ya teman-teman. Papanya juga suka sih.
Nah, ini udah matang semua. Ini yang agak gendut ya, kita lihat dalamnya itu lebih chewy dibandingkan yang tipis kayak gini. Tapi yang tipis akan lebih renyah. Kembali ke selera sih. Nah, adonan ini juga bisa disimpan di kulkas dan digoreng besoknya. Bisa juga udah digoreng setengah matang, habis itu didinginin, simpan di freezer untuk kemudian digoreng kembali. Jadi awet dan sudah ada sayurnya juga. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dah.